Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian disilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk join tepat waktu, Ibu, dan terima kasih. Oke, sudah siap? Kita mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, silahkan anak-anakku memilih emoticon hari ini sesuai dengan suasana hati dan perasaannya di aplikasi yang sudah biasa kita gunakan di link Padlet. Lalu anak-anakku disilahkan untuk bersiap untuk mengaktifkan kamera, dan yang telah mengaktifkan kamera, Ibu ucapkan terima kasih ya. Lalu di kolom chat, Ibu sudah berikan link Padlet-nya untuk hari ini. Disilahkan untuk membuka dan memberikan emoticon. Oke, lanjut. Hari ini Ibu akan memberikan informasi nih, kira-kira tujuan dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan apa. Nah, hari ini di kelas BK, bimbingan hari ini namanya bimbingan klasikal di bidang sosial. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan teknik the force and approach. Anak-anakku dapat menyebutkan atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab nantinya, dan anak-anakku akan mempelajari terkait dengan keterampilan berhubungan sosial. Nah, untuk anak-anakku yang masih kesulitan menulis dengan lancar misalnya, maka Ibu akan melakukan bimbingan individual, dan tentu saja akan meminta pihak orang tua untuk membantu melatih anak-anakku sekalian dalam membuat kalimat sederhana sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan Ibu akan membagikan beberapa strategi yang tentu saja dapat diterapkan nantinya oleh orang tua di rumah. Oke? Nah, di sini seperti sebelumnya, untuk kelompok A, ini adalah anak-anakku yang memiliki gaya belajar visual. Kan lalu kita sudah belajar ya tentang identifikasi gaya belajar masing-masing. Nah, untuk kelompok A yang gaya belajar visual, di sini Ibu sudah siapkan penjelasan melalui gambar dan video, dan ada di link Padlet masing-masing. Lalu untuk kelompok B yang gaya belajarnya auditori, Ibu nanti akan membacakan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diisi sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Oke? Lalu setelah itu untuk kelompok C, di sini yang memiliki gaya belajar kinestetik dengan kita nanti akan diminta nih untuk menulis apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memulai praktek kita hari ini. Nah, hasil pekerjaan di Padlet-nya boleh tentu saja dalam bentuk tulisan, boleh juga hasilnya nanti dalam bentuk gambar, dan boleh ditambahkan dengan salah satu atau dalam bentuk kata-kata, sehingga ada penjelasan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, lalu anak-anakku dapat mengirimkan hasil karyanya kepada Ibu melalui aplikasi WA. Jadi link Padlet-nya nanti bisa di-share ke Ibu, dan hasil pekerjaan anak-anakku di link Padlet itu juga boleh di-share ke teman-teman yang lain, boleh difoto, dan penjelasannya itu boleh berupa lisan maupun tulisan, dan juga dapat direkam melalui fungsi rekaman suara ataupun video. Oke? Nah, kita akan mulai nih. Nah, mau tahu seperti apa teknik coach dan the first? Langsung saja ya, sudah siap untuk mencoba teknik ini. Yang setuju silahkan berikan emoticon jempol mungkin ya pada Ibu. Oke, ditunggu. Oke, semua rata-rata sudah mengangkat jempolnya ya, bagus sekali. Silahkan untuk masuk ke link Padlet masing-masing. Di sini Ibu akan bacakan apa-apa saja yang harus dijawab. Nah, kolomnya sudah Ibu siapkan di Padlet masing-masing. Kita mulai ya.
Silahkan untuk mengisi kolom yang telah disediakan. Nah, di sini setelah melihat Padlet masing-masing, latihan ini akan membantu anak-anakku untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Tujuannya untuk membangun resiliensi. Nah, resiliensi ini sama seperti kemampuan kalian dalam menghadapi tantangan atau kesulitan terkait dengan hambatan yang mungkin saja dihadapi. Nah, di sini ada beberapa tahap, dilihat ya di Padlet-nya. Untuk tahap yang pertama, silahkan pikirkan ketika anak-anakku menghadapi permasalahan yang mungkin masalah atau tantangannya itu dianggap sangat berat. Nah, di sini silahkan dituliskan di kolom yang telah disediakan di link Padlet-nya. Lalu yang kedua, tahapnya identifikasi atau supportive people. Nah, di sini mereka yang menjadi sandaran untuk anak-anakku ketika merasa terpuruk, misalnya dengan menelpon sahabat lama atau mengandalkan orang tua ataupun siapapun itu. Lalu tahap yang ketiga, strategi yang digunakan untuk membantu diri dalam mengatasi pemikiran atau perasaan negatif yang membuat kamu mungkin sulit merespon permasalahan, misalnya berjalan santai, mendengarkan musik, berbicara kepada teman, atau mungkin konsultasi kepada profesional. Nah, tahap berikutnya yaitu identifikasi atau kebijaksanaan apa yang membuat kamu dapat bertahan dari kesulitan dan tetap melangkah maju. Misalnya wejangan orang tua, suatu pencerahan, atau mungkin kata-kata lirik, novel, maupun kutipan tokoh yang kamu kagumi. Oke, yang terakhir itu tahap yang kelima. Di sini identifikasi atau solution seeking behavior. Ini seperti apa ya, perilaku upaya kita untuk mencari bantuan atau meminta bantuan orang lain, bisa juga meminta opini atau mencari informasi mengenai sesuatu hal. Dan di sini anak-anakku diminta untuk menuliskan apa saja yang telah dilakukan terkait dengan solusi-solusi yang pernah dibuat. Lalu setelah itu, setelah anak-anakku menuliskan masalah yang dihadapi saat ini, yang menurut kamu itu adalah masalah terbesar kamu saat ini, terus secara realistis ya. Di sini kamu juga diminta mencari apa saja penyebabnya, lalu disilahkan untuk menuliskan di kolom yang telah disediakan dan mencoba mencari apa nih penyebab dari masalah tersebut. Ada kolom harapan di situ, disilahkan untuk mengisi, saya bla 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 bla, lalu berusaha menganalisis penyebabnya mungkin ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada option atau alternatif pilihan, di sini ada kolom yang sudah disediakan, apa saja yang dapat anak-anakku lakukan terkait dengan masalah yang dipilih, oke? Nah, di sini anak-anakku diminta untuk membuat skala prioritas dengan teman atau dengan siapapun yang dianggap dapat mendukung penyelesaian masalah tersebut. Lalu outcomes atau hasil atau bisa disebut konsekuensi. Jadi apa saja kemungkinan yang dapat terjadi, baik itu positif maupun negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Di sini hal yang penting adalah berusaha mungkin untuk belajar, percaya dengan mendelegasikan tugas kepada orang lain atau misalnya belajar mengembangkan kemampuan komunikasi dan sebagainya. Oke, yang terakhir itu di sini terkait dengan outcomes atau konsekuensi. Kira-kira apa saja nih kemungkinan yang dapat terjadi, baik itu positif maupun negatif, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ada beberapa pilihan ya di kolom yang sudah disediakan. Pilihan pertama itu negatifnya apa, positifnya apa. Pilihan kedua negatifnya apa, terus ekspektasi diri kamu apa, positifnya apa, dan sebagainya.
Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut. Oke, latihan kesadaran penuh atau bisa disebut sebagai istilah mindfulness ya. Mungkin sudah pernah nih mendengar istilah itu di film atau di mana saja, sosial media mungkin. Di sini latihan mindfulness yang dilakukan saat ini berkaitan dengan sumber masalah yang sering dihadapi. Dan harapannya anak-anakku bisa dengan sikap tenang dan dapat melihat dengan jelas apa saja yang dimiliki, terus bagaimana anak-anakku dan kondisinya, serta apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya kita dapat berlatih untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi kesulitan dengan menggunakan kerangka The Force. The Force ini tadi sudah dijelaskan ya, Nak. Oke, disilakan untuk mengerjakan. Oke, berikut Ibu Captain, terima kasih yang sudah mengumpulkan linknya. Di sini kita akan, sebelum kita tutup, kita akan refleksi nih, apa-apa saja yang telah kita lakukan. Terus di sini Ibu perasaannya sangat senang pastinya hari ini karena kita telah mencoba teknik baru dalam mengembangkan kompetensi anak-anakku dalam pembelajaran sosial dan emosional, yaitu keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan pembelajaran yang Ibu dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan, yaitu melalui aplikasi Padlet yang kita gunakan ini tentu saja sangat membantu kita dalam memediasi kita saat mengisi form yang sudah Ibu sediakan. Dan melalui aplikasi Padlet yang kita gunakan, ada banyak rencana perbaikan dan kedepannya pemberian layanan bimbingan konseling itu bisa lebih terstruktur melalui aplikasi ini. Oke, nah selanjutnya di kelas Ibu bahwa teknik yang digunakan, yang pertama kerangka kerjanya Poich yang sudah kita coba isi di link Padlet tersebut. Ini sangat terasa ini bisa disebut efektif bagi kita semua dalam mengerjakannya dengan tenang dan jujur melihat situasi real seperti apa. Lalu selain itu, anak-anakku mampu membuat pilihan keputusan. Anak-anakku yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang dapat dapat menyikapi semua konsekuensi atas keputusan tersebut dengan baik, termasuk jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Oke, lalu di sini pernahkah anak-anakku menyesali nih keputusan yang dibuat, terus pernahkah keputusan yang dibuat itu alih-alih misalnya memberikan solusi malah menimbulkan masalah baru atau merugikan orang lain. Nah, lingkungan atau bahkan diri sendiri mungkin. Lalu saat anak-anakku mengalami hal tersebut, apa yang dirasakan, terus apa yang dilakukan, lalu menurut anak-anak sekalian, mengapa nih seseorang mengambil keputusan yang kemudian itu disesalinya? Boleh mengirimkan di kolom chat ya, seperti apa hasilnya, jawaban yang ingin diberikan. Di sini kita akan mengkolaborasikan dari akademik, sosial, dan pembelajaran emosional bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, perkembangan keamanan, dan keselamatan, serta jangan lupa terkait dengan norma sosial yang berlaku. Lalu terkait dengan seperti apa nih cara kita untuk mampu melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab,
Dan sesungguhnya ini adalah kemampuan yang jika secara konsisten dan berkelanjutan ditumbuhkan dan dibiasakan sejak dini, itu akan memungkinkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya lenting, atau disebut juga resiliensi dalam menghadapi segala konsekuensi yang harus dihadapi akibat keputusan yang telah kita buat dalam hidup. Lalu kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu tidak akan datang secara alami. Nah, kemampuan ini tentu saja perlu dengan sengaja ditumbuhkan. Jadi seorang pengambil keputusan yang bertanggung jawab itu akan mempertimbangkan semua aspek, alternatif pilihan, terus konsekuensinya apa, lalu sebelum kemudian mengambil keputusan. Dan untuk dapat melakukan hal tersebut, anak-anakku perlu belajar bagaimana nih mengevaluasi situasi, menganalisis alternatif pilihan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut terhadap diri kita, terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Lalu selanjutnya tentang resiliensi atau daya lenting, atau bisa disebut juga keterampilan berhubungan sosial. Mengapa resiliensi itu penting? Resiliensi tidak menghilangkan kesulitan dalam hidup seseorang, tetapi akan membuat kita mampu kembali bangkit dari kesulitan misalnya. Lalu memberikan kekuatan kita untuk menyelesaikan permasalahan dan terus dapat melangkah maju. Lalu berproses menjadi resiliensi perlu mampu memanfaatkan berbagai sumber nih. Jadi kalau diingat-ingat ada 3 sumber resiliensi individu yang telah anak-anakku selesaikan hari ini. Yaitu yang pertama tadi, ada I have atau saya memiliki, I am, saya adalah, dan I can, yaitu saya dapat, dan ketiganya berinteraksi dalam menentukan nih bagaimana resiliensi seseorang. Oke, kita coba ya yang pertama, yaitu I have. Di sini saya memiliki sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang anak-anak miliki, di mana kualitas penentu pembentukan resiliensi dari sumber ini terdiri dari hubungan yang dilandasi kepercayaan, struktur, dan peraturan dalam keluarga, model-model peran, terus dorongan untuk bisa mandiri, akses terhadap fasilitas umum, misalnya bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan juga kesejahteraan. Terus sumber yang kedua ini I am atau saya adalah, itu sumber resiliensi ini yang berkaitan dengan kekuatan yang ada dalam diri. Misalnya di dalamnya terdapat apa saja, misalnya perasaan, sikap, dan keyakinan kita. Nah, kualitas penentu di sini terdiri dari penilaian personal kita bahwa anak-anakku bahwa diri di sini memperoleh misalnya kasih sayang dan disukai, empati, peduli, bangga akan diri sendiri, misalnya tuh bertanggung jawab dan terima konsekuensi atas tindakan, optimis, percaya diri, dan memiliki harapan. Jadi setiap dari kita harus memiliki harapan dan berjuang untuk mewujudkan impian tersebut dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir nih, I can atau saya dapat. Di sini sumber resiliensi yang berhubungan dengan usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah menuju kekuatan dirinya. Di sini kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kemampuan mengelola emosi dan dorongan, terus kemampuan mengukur nih temperamen diri dan orang lain, terus kemampuan menjalin hubungan yang penuh kepercayaan, lalu refleksi ke dalam diri, apakah sumber-sumber tersebut misalnya sudah dimiliki atau dapat dimanfaatkan. Nah, di saat seperti inilah kita sebenarnya masih butuh nih satu teknik lagi, di mana kita perlu mengembalikan diri dengan kesadaran penuh. Jadi ada yang namanya teknik stop. Stop ini singkatan dari STOP. S ini stop, T ini tarik nafas dalam, O ini observasi, dan P ini proses. Nah, insya Allah pekan depan deh kita akan melanjutkan, mendalami dengan mencoba teknik stop ini ya, Nak ya. Harapan kita semoga semua yang telah kita lakukan hari ini dapat yang membuat kita mampu bersikap lebih responsif lagi terhadap situasi.
Oke, nah salah satu strategi yang sederhana yang telah kita lakukan untuk, menumbuhkan, kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab tadi kita lakukan yaitu dengan kerangka yang disebutnya dengan POC. POC itu problem, option, outcomes, dan choices. Nah, kerangka sederhana ini akan membantu kita untuk memikirkan dengan baik berbagai aspek sebelum memutuskan sesuatu. Misalnya saja seperti yang telah kita pekan lalu bahas terkait dengan memilih jurusan dan kampus pilihan di masa depan. Oke, mungkin sekian dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.